Pemirsa, polisi terus mendalami kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur di Jakarta Utara. Ya, saat ini polisi menetapkan satu tersangka sebagai mucikari. Polsek Tanjung Priok Jakarta Utara menetapkan pria berusia 20 tahun berinisial RSD sebagai tersangka dalam kasus prostitusi anak di bawah umur. Menurut polisi, korban merupakan anak berusia 16 hingga 18 tahun. Prostitusi online anak di bawah umur ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi media sosial untuk menggait pelanggan. Mucikari berinisial RSD memasang tarif jutaan rupiah untuk sekali kencan. 4 korban eksploitasi kini ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia untuk mendapat trauma healing. Ya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan AKP Paksi Eka Saputra selaku Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok. Selamat sore Pak Paksi. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Paksi, apa hasil penyelidikan terbaru terkait kasus prostitusi anak di bawah umur ini, Pak? Ya, sampai dengan saat ini kami masih mendalami pemeriksaan baik dari saudara RSD karena yang diakuinya dalam memasarkan adik-adik korban kita ini dia tidak sendiri. Baik, apakah sudah diketahui identitas rekan kerja dari RSD dalam memasarkan para korban ini? Sampai dengan saat ini sudah kami kantongi nama dan alamatnya, bahkan sampai dengan tadi malam pun tim di lapangan masih dalam proses pengejaran. Baik, sebelum lebih jauh boleh diinformasikan bagaimana kronologi terkuaknya prostitusi anak di bawah umur ini? Baik, berawal dari hari Sabtu kami mendapatkan laporan informasi berkenaan dengan adanya kecurigaan dari pihak masyarakat, terutama dari rekan-rekan pengamanan yang ada di sekitar TKP Hotel di Sunter. Kemudian kami dalami, yang mana tepat pada tanggal 25 Januari hari Senin pukul 17.30 diawali dengan mengamankan dulu seorang mucikari yang berumur 20 tahun di parkiran bawah hotel. Ada laporan dari pihak hotel awalnya. Kami mengamankan. Boleh silakan Pak. Kalau di sini bukan maksud kami mendapatkan laporan informasinya bukan dari pihak hotel, cuman dari area sekitar masyarakat hotel. Baik, boleh dilanjutkan Pak untuk kronologi pengungkapannya setelah ada laporan? Ya, baik. Setelah kami mengamankan seorang mucikari, kemudian kami interogasi, lalu kami mengamankan barang bukti duit sejumlah 16 juta, kemudian dia menyebut kamar sekian, lantai sekian, langsung kami lakukan mengamankan di kamar tersebut yang didahului oleh tim Polwan kami untuk masuk ke dalam kamar. Selain 4 orang korban yang sudah diamankan, apakah ada indikasi ada korban lainnya yang ditawarkan oleh mucikari RSD? Kemungkinan besar ada. Sampai dengan saat ini pun kami pemeriksaan masih secara kontinu, menyeimbangkan fakta dengan keterangan-keterangan dari si mucikari. Sudah ada informasi Pak, sudah berapa kali mucikari melakukan aksinya Pak? Mucikari dalam pengakuannya dia sudah melakukan kegiatan sebagai mucikari sejak 2 tahun yang lalu. Total berapa jumlah korban belum diketahui ya? Untuk sampai dengan saat ini yang sudah kami kantongi yang jelas sudah lebih dari 5 orang. Baik, seperti apa mucikari ini memasarkan aksinya atau bagaimana cara dia memasarkan kepada pelanggannya? Ya, untuk sementara ini yang dapat kami peroleh keterangan dari mucikari, yang pertama melalui media sosial, kemudian adanya mereka ini merupakan hidden community yang sampai saat ini masih kita kaji lebih dalam sehingga paling tidak kita bisa mengenai sasaran sindikat di atasnya. Komunitas apa? Mohon maaf tadi Pak Paksi. Hidden community. Artinya jadi satu community yang tidak nampak tapi ada. Artinya pelaku atau mucikari ini bukan hanya RSD saja, tapi ada
komunitasnya di tempat-tempat lain juga atau hanya di Jakarta Utara saja? Betul, demikian maksud saya, Mbak. Jadi artinya dalam pengakuan sendiri, si mucikari ini pernah merekrut dari Jawa Timur sampai dengan di Bali. Modus yang digunakan untuk menjaring korbannya yang nantinya akan ditawarkan kepada pria hidung belang seperti apa? Apa yang dijanjikan? Kebanyakan dari korban sendiri sudah mengetahui bahwa pekerjaannya seperti ini. Nah, ini yang sedang kita gandeng rekan dari LPAI ataupun KPAI untuk mencari formulanya kepada anak yang memang terbentur pada ekonomi supaya tidak terjun ke prostitusi di bawah umur ini. Berarti sejauh ini tidak ada unsur paksaan ya Pak kepada korban? Hampir dipastikan tidak adanya unsur paksaan, namun adanya indoktrinisasi seperti menjanjikan hasil yang besar dibanding pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jika tidak ada paksaan dari korban, Pak, apakah ada tindak lanjut hukum untuk para korban? Sampai dengan saat ini korban sudah kami menggandeng rekan dari LPAI yang langsung di bawah naungan Kak Seto. Nah, saat ini mereka sedang kami serahkan ke rumah aman. Kemudian mereka mungkin akan dilakukan pemulihan secara psikis ataupun kesehatannya. Seperti apa kondisi para korban saat ini? Secara kasat mata memang mereka down secara psikis. Namun di sini mungkin yang lebih paham metode penyembuhan ataupun metode lanjutannya kepada korban mungkin dari rekan-rekan dari KPAI ataupun LPAI. Artinya untuk 4 orang anak di bawah umur ini tidak akan dikenai proses hukum Pak Paksi walaupun atas kemauan mereka sendiri melakukan prostitusi ini. Betul Mbak, karena di sini bagaimanapun juga adik-adik kita adalah korban. Baik Pak, ini kan prostitusi anak di bawah umur begitu ya. Ada alasan khusus kenapa mucikari ini membuat prostitusi anak di bawah umur? Apakah ada mungkin alasan-alasan tertentu begitu Pak? Kalau menurut keterangan yang diakui oleh mucikari, mereka melakukan ini sesuai dari request dari marketnya, request dari pelanggan mereka. Permintaannya model apa, bagaimanapun bentuk rupa dan wajahnya. Baik, ini kan anak di bawah umur. Apakah pelanggan-pelanggan tersebut juga akan dikenakan ancaman hukuman, Pak? Sementara ini masih kami jadikan saksi dulu demi kami untuk menyeimbangkan kesesuaian keterangan dari si penyewa dengan sindikat jaringan dari mucikari-mucikarinya. Baik, untuk tersangka RSD ini kan masih berusia 20 tahun. Kalau tadi Anda sampaikan sudah berlangsung selama 2 tahun, artinya sejak berusia 18 tahun. Apakah memang RSD ini tidak memiliki profesi lain, Pak Paksi? Dalam pengakuannya di hadapan para penyidik dan tim pemeriksa kami, dia mengakui kalau dia sudah mengetahui bentuk kegiatan ini mulai dari SMA kelas 2. Dan memulai kegiatannya ini baru 2 tahun yang lalu. Ya, betul, Mbak. Awal mula kemudian RSD mengawali kegiatan atau aktivitas terlarangnya ini seperti apa, Pak Paksi? Mungkin berawal dari memang yang kami analisa sampai sejauh ini, faktor dari mucikari melakukan ini pertama pergaulan, memang dia hidup dalam pergaulan orang-orang yang seperti itu, kemudian ya tidak bisa dipungkiri pengakuan juga bahwa untuk faktor ekonomi dia untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kita kembali ke para korban, Pak, para korban ini berasal dari mana saja? Ada yang dari Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Dan masih aktif sebagai pelajar atau seperti apa? Dari keempat orang adik kita sebagai korban, 1 yang masih aktif dalam sekolah, yang 3-nya sudah putus sekolah. Orang tua para korban ini sudah dipanggil, Pak? Kebetulan tadi malam setelah dilakukan pemeriksaan secara kontinu, pihak dari keluarga hadir, kemudian kami menserah terimakan dari pihak keluarga dan pihak keluarga pun menyerahkan ke LPAI.
Baik, Pak Paksi, saya ingin kembali tadi Anda sempat menyebutkan RSD atau tersangka mucikari ini tergabung dalam hidden community atau komunitas tersembunyi. Ada langkah untuk menggayat Siap. Polda Metro Jaya ataupun juga Polsek dan Polres lainnya untuk mengungkap komunitas ini? Ya, mungkin secara teknis kepolisiannya apabila nanti ada perkembangan kami akan informasikan lebih lanjut. Namun di sini yang jelas kami pun dalam proses penyelidikan sampai dengan saat ini. Baik Pak, untuk ancaman hukumannya sendiri seperti apa Pak untuk mucikari ini? Dengan ini kan kita menerapkan pasal 88 Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana ancamannya 10 tahun penjara dengan denda 200 juta. Yang dikenakan hanya pasal perlindungan anak, Pak Paksi? Ya, kami juntokan dengan pasal 297 KUHP dengan ancaman paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Baik. Terima kasih Pak AKP Paksi Eka Saputra, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priuk atas penjelasannya. Terima kasih dan sehat selalu Pak. Pemirsa, kericuan antara pedagang dan petugas suku Dinas Perhubungan mewarnai razia parkir liar di Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta. Para pedagang tak terima penderekan mobil pengunjung pasar yang dianggap membuat sepinya pembeli. Para pedagang dan petugas terlibat kericuan di depan Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat razia parkir liar. Beberapa pedagang lainnya ikut terlibat kericuan saat melihat rekannya akan ditangkap petugas. Kericuan berlanjut saat para pedagang berusaha menyelamatkan rekannya yang akan diangkut. Petugas TNI Polri yang turut dalam razia sempat kesulitan melerai keributan. Terlebih belasan pedagang yang semula di dalam pasar beramai-ramai keluar pasar untuk membanturkan mereka yang terlibat keributan. Protes pedagang berujung kericuan dipicu para pedagang yang menganggap petugas menderek mobil milik para pengunjung pasar tanpa peringatan. Mereka menilai razia parkir liar akan berimbas pada sepinya pembeli. Sebenarnya harusnya dibolehkan Pak, karena ini kan pasar. Nah sedangkan kita dari para pedagang, kalau pasar dia ada yang direct begini terus, pembeli siapa yang membeli Pak? Pembeli takut. Maksud saya dari pihak pedagang mau minta lahan parkir. Meski demikian, petugas menilai keberadaan kendaraan yang parkir di bahu jalan menyalahi aturan dan harus ditindak. Mereka hanya drop off, tidak boleh parkir lama. Karena kita juga tidak menutup mata terhadap keberadaan pasar sebagai roda perputaran ekonomi di saat pandemi gini. Tapi salah satu sisi juga mereka juga harus toleran terhadap pengguna-pengguna jalan yang lain. Meski diwarnai kericuan, seluruh kendaraan yang diparkir di bahu jalan dilakukan penderekan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah truk mengalami lepas ban di Jalan Tol Jagorawi arah Jakarta kilometer 7. Lepasnya ban truk pengangkut air ini viral di sosial media. Hati-hati. Sebuah ban truk meluncur di Jalan Tol Jagorawi arah Jakarta. Lepasnya ban truk ini direkam seorang warga yang tengah melaju di jalan yang sama. Ban yang lepas itu nyaris menabrak kendaraan yang melaju kencang. Polisi menduga lepasnya ban truk itu karena kelalaian dari pengemudi. Pengemudi diduga tidak mengecek sebelum membawa truk. Truk besar dinilai suka ceroboh dan sering menyebabkan terjadinya kecelakaan. Mobil air bannya melepas. Namanya truk tangki, apalagi yang mengandungkan muatan lebih besar ya, itu terkadang ceroboh. Dan itu faktor yang sering dialami, seringnya terjadi seperti itu. As patah atau ban terkadang bocor. Yang kedua faktor umur ban yang sudah kadaluarsa dipaksakan untuk berjalan. Dan Mabes Polri, kamu mengimbau lah untuk masyarakat khususnya pengendara roda 4 tetap mengutamakan keselamatan, cek kendaraan sebelum berangkat, terutama ban. Ban itu kan ada faktor umur, yang kedua tekanan angin. Biasanya kalau tekanan angin tidak stabil, itu kan mengakibatkan satu pasti kempes, yang kedua bisa
ban itu pecah ya kan. Untuk selanjutnya paling tadi saya bilang pengecekan dari model setir kanan kirinya. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Bypass Kota Mojokerto, Jawa Timur. Seorang sopir truk terjepit bagian depan kendaraan yang dikemudikannya. Warga dibantu polisi berusaha mengevakuasi Jumadi yang terjepit di bagian depan truk. Dengan alat seadanya, warga menyelamatkan sopir berusia 53 tahun itu. Setelah hampir 1 jam, Jumadi warga Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang berhasil dievakuasi. Korban mengalami luka di bagian kaki. Korban mendapatkan pertolongan pertama dari PMI setempat sebelum dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Jumadi menjadi korban kecelakaan beruntun 3 truk di Jalan Raya Bypass Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. 3 truk dari arah yang sama melaju dari Jombang menuju Surabaya. Daerah kering dada. Terus berapa kendaraan yang kecelakaan, Mas? 3 kendaraan. 3 kendaraan. Mas, tadi sopirnya sempat kecepit gimana? Kecepit di bodi truk itu? bodi truk bawah setir. Oh, terus yang nolongin siapa tadi? Banyak yang nolongin. Warga ya sama polisi ya? Akibat kecelakaan, jalur lalu lintas di Jombang menuju Surabaya sempat tersendat. Truk yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Satuan Lalu Lintas Polresta Mojokerto untuk pemeriksaan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik seekor kucing harus menerima kenyataan peliharaan yang selama ini hilang ternyata ditemukan mati di rumah jagal. Diduga kucing tersebut dicuri kemudian diperjualbelikan oleh pelaku. Jagat maya digegerkan dengan postingan seekor kucing yang mati di rumah jagal di Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, kucing ini menghilang dan dicari oleh pemiliknya selama 3 hari. Bermodalkan komentar netizen, sang pemilik mencari tahu keberadaan kucingnya yang diduga dicuri seorang tukang jagal di Medan, Sumatera Utara. Namun setibanya di sana, sang pemilik kaget menemukan potongan tubuh kucing yang diyakininya merupakan Tayo, kucing jenis Big Bone miliknya. Saat ini pemilik kucing sudah membuat laporan ke kepolisian sektor Medan area. Ribuan warga Sidoarjo hingga luar daerah yang melanggar protokol kesehatan disidang di Gor Tenis Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, mereka terjaring razia justisi yang digelar mulai 11 hingga 25 Januari 2021 lalu. Sidang pelanggaran protokol kesehatan di Gor Tenis Delta Sidoarjo membludak. Warga yang datang sejak pagi terpaksa antri di luar gor. Antrian ini menimbulkan kekhawatiran baru karena tidak sedikit warga yang justru berkerumun. Antrian ini akibat ruangan sidang terbatas dan harus bergiliran mengikuti sidang. Warga yang terjaring razia justisi ini lebih dari 200 orang. Denda yang dikenakan kepada pelanggar pun bervariasi mulai Rp100.000 hingga Rp10 juta. Wakil Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji, akan mengevaluasi pelaksanaan sidang Tipiring ini karena masih banyak warga yang mengeluh karena jarak yang terlalu jauh dari domisili pelanggar dan dilaksanakan di jam sibuk sehingga perlu pembenahan. Karena memang penegakannya ini kita masifkan, ya secara otomatis untuk jadwal sidang harus kita berikan lebih, yang tadinya itu awalnya itu adalah seminggu itu sekali, ini kita buat 2 kali, ternyata kebanyakan yang hadir, maka akan kita kembalikan seperti jadwal semula. Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta memberlakukan sanksi sita KTP bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi lebih tegas ini diterapkan setelah kasus COVID-19 di Yogyakarta tetap tinggi selama masa PSTKM atau pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat.
Mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari mendatang, Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menerapkan sanksi tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan di wilayah Yogyakarta. Jika sebelumnya para pelanggar protokol kesehatan hanya diberi sanksi teguran dan hukuman push up maupun bernyanyi, kini sanksi yang diberikan lebih tegas berupa penyitaan KTP. Penyitaan KTP bagi pelanggar protokol kesehatan diterapkan setelah evaluasi pada PSTKM atau pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena ternyata selama masa PSTKM, peningkatan kasus COVID-19 tetap tinggi di wilayah Yogyakarta. Pemirsa, Ariel Noah kembali disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua pada hari ini. Ya, sebelumnya Presenter Raffi Ahmad juga disuntik vaksin kedua bersama sejumlah pejabat negara di Istana Negara kemarin. Artis Nazril Irham atau yang lebih dikenal dengan Ariel Noah menjadi salah satu seorang publik figur yang menerima suntikan vaksin COVID-19. Suntikan vaksin COVID-19 kedua untuk Ariel berlangsung di RSKIA Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum disuntik, Ariel dan penerima vaksin lainnya harus melalui rangkaian uji kelayakan untuk mengetahui kondisi tubuh. Dalam upaya menekan penyebaran corona, Pemkot mempercepat vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung dengan target awal sebanyak 23.000 vaksin untuk tenaga kesehatan. Sebelumnya presenter Raffi Ahmad juga mendapat vaksinasi. Ayah dari Rafathar ini divaksin bersama sejumlah pejabat negara. Sementara masyarakat akan mendapat vaksin pada pertengahan Februari. Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan 2 kali dengan jarak 14 hari. Vaksinasi pertama bertujuan untuk mengenalkan kandungan vaksin kepada sistem kekebalan tubuh. Sementara vaksin kedua bertujuan untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. 2 dosis vaksin akan memicu respon antibodi yang lebih optimal dan efektif di masa mendatang. Namun antibodi baru akan optimal 14 hingga 28 hari setelah suntikan kedua. Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan rasis terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Kami kembali usai jeda berikut ini.